UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia, namun biaya hidup di sana juga lebih murah. Undang-undang apa lagi nih? KPK. Defisit akhir Maret 31. Kepala Bappenas sebut makan bergizi gratis lebih mendesak dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. UMR Malaysia ternyata lebih tinggi dari Indonesia, namun biaya hidup di sana juga lebih murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan, dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia, tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh perjalanan itu adalah Rp170.000. Sedangkan kata bapak ini, kalau di Indonesia nih ingin berkendara dari Jakarta ke Semarang itu bisa tembus Rp500.000 loh, padahal jaraknya lebih pendek. Ada lagi contoh yang sangat mencengangkan. Di Malaysia harga BBM RON 95. Sekali lagi RON 95 teman-teman. Ini benar-benar RON 95 ya, bukan yang dioplos-oplos. Itu harganya adalah Rp7.000 per liter. Bandingkan dengan Indonesia, ini yang menyebabkan adanya ketimpangan yang luar biasa. Bayangkan saja, dengan UMR yang lebih tinggi daripada Indonesia, warga Malaysia bisa hidup lebih hemat dibandingkan orang Indonesia. Otomatis orang-orang di sana pasti sejahtera dong, karena hidup mereka tercukupi. Sampai tokoh ini mengatakan ada yang salah dengan negara kita. Ya kalau dibilang ada yang salah, emang ada yang salah memang. Emang ada yang salah dengan pemerintahan kita. Dengan negara kita ini memang ada yang salah. Itu gak usah kita pungkiri, itu memang. Memang itu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Iya memang guys, memang ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, memang benar. Gua udah nonton podcast itu ya, podcastnya si profesor itu. Dan beliau membicarakan dengan lantang bahwa kita itu memang kalah jauh dari Malaysia gitu. Apa sih yang kita nggak kalah dari Malaysia? Kita itu kalah jauh dari Malaysia. Di Malaysia itu rakyatnya udah makmur, banyak yang makmur gitu. Iya ada pengangguran, tapi nggak sebesar kita gitu. Nggak sebesar kita. Banyak orang-orang kita yang masih nganggur gitu, nggak ada kerjaan. Bukan karena mereka malas, tapi nggak ada kerjaan. Kalau di Malaysia itu, ya rakyatnya tuh sejahtera guys. Gue jadi saksi mata. Gue lama udah di Malaysia itu. Kalau di sana orang-orang yang dikatakan orang sana itu orang nggak punya ya mohon maaf ini orang miskin gitu. Punya mobil guys, punya mobil. Di sini yang katanya nggak punya orang miskin gitu, waduh parah guys. Untuk makan aja mereka itu apa ya, susah gitu. Gue nggak mau gimana ya, nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Emang keadaannya gitu. Dan nggak usah kemana-mana deh. Gue nggak akan ngasih contoh kemana-mana deh. Nggak usah ke Papua, nggak usah kemana deh. Di sini aja itu masih banyak. Di jiran-jiranku tuh masih banyak yang sebegitu gitu. Ya, kalau ya jangan dibanding dong. Kalau dengan kesejahteraan di sana, memang jauh. Gue saksi mata saksi mata bener guys. Kita lanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Undang-undang apa lagi nih? KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi karena mereka bukan penyelenggara negara. Iya. Gimana ceritanya coba? Namanya aja badan usaha milik negara. Uangnya dari negara. Kalau rugi ditanggung negara. Direksi dan komisaris diisi oleh orang dekat elit negara. Bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara. Emang negara setan. Gimana menurut kalian? Kenapa nggak sekalian aja Pak ya?
kenapa nggak sekalian aja larang tuh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu untuk nangkep orang-orang yang korupsi. Kenapa nggak sekalian gitu sih? Kan orang-orang BUMN itu adalah orang-orang penyelenggara negara juga. Aduh ya Allah, seperti Pak Erick Thohir, seperti komisarisnya siapa itu sekarang tuh? Kan orangnya pemerintah juga. Enak dong mereka akan korupsi di BUMN kita. BUMN itu kan uangnya negara, aset negara. Kan gitu kan? Di sana kan ada aset negara. Ada uangnya negara juga. Uang negara itu adalah uang rakyat. Yang dimana awalnya itu ya dari pajak. Aduh, gimana sih? Juga dari kekayaan alam Indonesia, alam kita gitu. Kan udah ada di undang-undang itu. Kalau kekayaan alam kita itu sepenuhnya untuk rakyat, untuk kebutuhan rakyat. Tapi mana? Rakyatnya, aduh ya Allah. Sekarang tuh rakyat yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu. Kok aneh-aneh gitu ya. Gimana sih? Ya Allah ya Rabbi. Ini kita mau bandingin dengan negara mana? India. Jangan deh, jangan bermimpi. Kalian tuh kan kalau berkomentar tuh kan aku tuh suruh reaction katanya suruh bandingin Indonesia dengan negara besar lainnya seperti Rusia, China. Ya jauh. Guys. Mereka udah mapan. Nah kita astagfirullahaladzim. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Ini baru kuartal pertama kita udah defisit 17%. Bayangkan. Kita udah, makanya ya. Pantesan aja ya. IKN nggak ada kabarnya sampai sekarang gitu. Ya mau ada kabarnya gimana orang APBN kita defisit. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Kalian nilai sendiri udah ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kepala Bappenas sebut makan bergizi gratis lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Makan bergizi gratis lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Bentar. Ini aku yang nggak ngerti atau bapaknya yang memang kurang mengerti, atau aku kurang pinter ya sehingga tidak memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Bappenas ini. Tolong dibantu mikir sahabat-sahabat mulut netizen. Jadi gini. Aduh. Oke, anaknya yang sekolah dapat makan bergizi gratis 1 kali waktu sekolah, Senin sampai Sabtu lah. Tapi sarapannya anaknya makan pakai apa? Terus makan malamnya makan pakai apa? Kalau bapaknya nganggur, nggak bekerja. Jadi, aduh, gimana ya? Oke, gini lagi. Makan bergizi gratis. Oke, bagus, ya. Tapi itu bukan satu-satunya kebutuhan manusia yang hidup di Indonesia. Oke, anaknya makan gratis di sekolah. Bapaknya, ibunya nggak makan. Terus anaknya juga butuh beli seragam, beli tas. Ya, beli perlengkapan lain. Ongkos sekolah, sangu sekolah. Kehidupannya beli pulsa, beli listrik, dan segala macam kebutuhan rumah tangga lah. Nah, kalau bapaknya nggak kerja, nganggur. Selesai tuh dengan dikasih makan bergizi gratis di sekolah. Bapaknya kipas-kipas di rumah. Hah? Ya enggak.
kebutuhan manusia, masyarakat di Indonesia itu bukan sekedar makan gratis, tapi juga butuh biaya hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Biaya rumah tangga juga mahal. Aduh, saya nggak habis pikir. Coba. Kok bisa ya Pak Prabowo itu punya orang yang seperti ini gitu? Kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal menurutku ini ya, ini menurutku pribadi, ini kalau rakyat mungkin ya ditawarkan antara pekerjaan dengan makan siang gratis, gue yakin masyarakat lebih memilih lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakatnya. Karena kalau bapaknya udah bekerja ya, si bapak udah bekerja, orang tuanya anaknya udah bekerja dan punya penghasilan yang layak, punya uang, mereka akan memberikan gizi yang cukup siang dan malam untuk anaknya. Pemerintah kan cuma satu kali. Tapi kalau pemerintah mau membuka lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia dan mereka punya pekerjaan, punya penghasilan, gue yakin anak-anak kita jauh akan lebih cerdas daripada dikasih makan siang bergizi gratis. Bener guys. Ini menurut gue. Gue heran kok bisa ya orang pemerintahan kita punya pikiran yang seperti itu. Logikanya kok seperti itu gitu. Astagfirullah. Kalau bapaknya dikasih pekerjaan, maka otomatis kecerdasan anak bangsa kita itu jangka panjang. Tapi kalau hanya dikasih makan, sampai kapan pemerintah kita itu punya uang untuk memberi makan anak seluruh Indonesia? Sampai kapan? Ini bukan masa jangka panjang namanya. Seharusnya pemerintah itu jauh lebih berpikir ke depan untuk memikirkan gimana bangsa ini mempunyai masa depan yang cerah ke depan. Gimana mau cerah kalau seperti ini? Astagfirullahaladzim. Pola pikir apa kayak gini gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.